Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya akan terlebih dahulu menyaksikan satu hal saudara. Bahwa kehilat kita baru saja mendapatkan berkat sebuah televisi 55 inch dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Dan biarlah apa yang menjadi berkat untuk kehilat ini bisa jadi berkat juga untuk ibu-ibu dan anak-anak. Yang sekarang ibu-ibu yang punya anak kecil ini saya arahkan untuk ibadah di ruang tamu saudara. Tujuannya supaya apa? Supaya aktivitas anak-anak itu tidak mendistrek konsentrasi jemaat Tuhan yang lain yang ada di dalam kehilat ini. Jadi sekarang ibu-ibu yang beribadah di ruang tamu itu bisa nonton ibadah dalam ukuran yang besar. Ya, puji Bapak Yahweh, kehilat Bapak Yahweh di tempat ini selalu diberkati Bapak Yahweh. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, di situ kita juga akan belajar satu hal, yaitu tentang 3 pencobaan Yesua. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal keempat ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Matai pasal keempat ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 saya akan bacakan untuk saudara. Saudara simak baik-baik ayat-ayat ini. Nanti kalau di situ saudara ketemu kata iblis, saudara sudah tidak boleh lagi membaca itu dengan kata iblis. Karena iblis itu bukan konsep kita saudara. Iblis itu konsepnya Islam. Karena bagi Islam, iblis itu terbuat dari api. Sedangkan kitab suci berbahasa Ibrani untuk menyebut roh yang jahat atau pribadi yang jahat itu ditulis dengan kata ha-satan. Atau kita menyebut dengan kata satan atau setan. Ya, saya bacakan untuk saudara. Di situ dikatakan kemudian Yesua dipimpin oleh ruah ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si Satan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepada Yesua, Satan yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini jadi roti." Namun seraya menanggapi Yesua berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh." Kemudian si setan membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan setan berkata kepada Yesua, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena telah tertulis bahwa dia Yahweh akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yesua berkata kepadanya, "Lagi telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu." Sekali lagi si setan membawa Yesua ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Lalu si setan meninggalkan Yesua dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani Yesua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, apa yang kita baca ini adalah kisah tentang ketika Yesua itu dicobai oleh setan, saudara.
Dan kisah tentang pencobaan Yesua ini ditulis oleh 3 murid Yesua, yaitu murid Yesua yang bernama Matai, Markus, dan Lukas. Tapi perlu kita ketahui bahwa dari ketiga murid Yesua yang menulis kisah ini, Markus itu adalah murid Yesua yang menulis kisah ini paling singkat, saudara. Hanya 2 ayat. Sedangkan kalau kita perhatikan Matai dan Lukas menulis kisah tentang pencobaan Yesua ini sangat panjang dan sangat lengkap. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di ayat pertama tadi, di situ kita bisa melihat bahwa yang membawa Yesua dalam pencobaan di padang gurun adalah Ruach HaKodes. Tapi sebetulnya kenapa Yesua diizinkan dicobai setan? Hal ini, saudara, menjadi satu pertanyaan besar. Kenapa Yesua itu kok sampai diizinkan dicobai oleh setan? Sedangkan kita tahu Yesua, Yahweh, dan setan itu bukan teman, bukan sahabat, tapi seteru. Tapi kenapa Yesua itu diizinkan sampai dicobai oleh setan? Nah, ini jadi satu pertanyaan besar. Karena apa? Karena kalau seperti ini, atau kalau Yesua itu sampai dicobai setan, seolah-olah seperti ada konspirasi atau ada kesepakatan antara Bapak Yahweh dengan setan. Padahal kita tahu tidak pernah ada yang namanya konspirasi atau kesepakatan antara Bapak Yahweh dengan setan. Termasuk dalam kisahnya Iyop atau kasusnya Iyop atau Ayub. Ada orang yang mengatakan kasusnya Ayub sampai Ayub itu jatuh miskin. Itu sebetulnya konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan. Tetapi saya katakan tidak atau bukan. Bapak Yahweh sekali lagi tidak pernah berkonspirasi dengan setan. Konspirasi itu apa sih, saudara? Konspirasi, kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas, konspirasi itu bisa disebut dengan kesepakatan. Kalau menurut saudara, kira-kira Bapak Yahweh itu pernah enggak sepakat sama setan? Tidak pernah. Jadi yang namanya konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan di kasusnya Iyop, itu jelas tidak mungkin, dan itu salah, saudara, anggapan seperti ini. Kalau kita melihat dari pola Ibrani, kita akan tahu kenapa Iyop atau Ayub itu sampai jatuh miskin. Sekarang kita ngerti, begitu kita masuk ke akar Ibrani, kita melihat segala kisah yang ada di kitab suci itu dari pola Ibrani. Sekarang kita ngerti kenapa Iyop itu sampai jatuh miskin. Karena ternyata Iyop atau Ayub itu pernah punya satu ketakutan. Dan ketakutannya ternyata dia pernah takut bagaimana kalau aku itu jatuh miskin. Dan ini roh ketakutan yang ada pada Ayub, yang notabene saat itu dia adalah orang kaya. Itu menghinggapi orang-orang kaya yang ada di zaman ini, saudara. Kalau saudara pernah ketemu dengan orang kaya yang ketika saudara ajak bicara, kemudian dia sampai ngomong, aku itu takut bagaimana ya kalau suatu saat aku yang kaya raya ini tiba-tiba hartaku habis, lalu aku jatuh miskin. Kalau saudara pernah ketemu ada orang kaya ngomong seperti itu sebetulnya roh ketakutannya itu roh ketakutan yang dulu menghinggapi Iyop atau Ayub. Nah, kita ngerti ini dari mana? Sebetulnya kita itu sudah dikasih kata kuncinya melalui ucapannya si Ayub sendiri. Ketika Ayub mengatakan apa? Saudara ingat enggak? Apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Cuman kalimat ini tidak pernah kita gubris. Tapi kalau orang sedang melihat kisahnya Ayub, selalu yang diperhatikan orang itu apa? Pada saat setan ketemu Bapak Yahweh,
terus omong-omongan sama Bapak Yahweh, terjadi dialog, setan diizinkan menjamah harta bendanya Ayub. Selalu yang jadi konsennya orang di situ. Terus di situ orang menyimpulkan apa? Oh, karena Bapak Yahweh konspirasi sama setan. Salah. Sebetulnya kata kuncinya itu di ucapannya Ayub sendiri. Apa yang aku takutkan, itulah yang mendatangi aku. Cuman pertanyaannya, yang ditakutkan Ayub saat itu apa? Nah, ini mesti dibongkar pakai pola Ibrani. Ternyata setelah kita bongkar dengan pola Ibrani, ketahuan. Yang ditakutkan Ayub itu dia takut kalau dia jatuh miskin. Dari mana? Dari kata pahat yang artinya takut. Bahasa Ibraninya takut itu pahat. Pahat itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani. P, het, dan dalet. Nah, huruf dalet itu punya arti impoverished yang artinya memiskinkan. Dan dalet itu juga punya arti poverty yang artinya kemiskinan. Nah, dari situ ketahuan. Ternyata yang dimaksud apa yang aku takutkan, itulah yang mendatangi aku. Dan itu diucapkan saat Ayub sudah jatuh miskin. Sekarang kita ngerti. Ternyata Ayub itu pernah takut kalau dia jatuh miskin, saudara-saudara sekalian. Jadi dari sini kita tahu bahwa tidak pernah ada konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan, termasuk dalam kasusnya Ayub. Nah, lalu kenapa saudara? Yesua itu diizinkan dicobai setan oleh Bapak Yahweh. Di sini saudara, kita selalu diberitahu bahwa setiap apa yang Yesua ucapkan itu tidak pernah ada yang kebetulan. Nah, kalau ucapannya Yesua saja tidak ada yang kebetulan, maka bisa saya pastikan apa yang dialami Yesua, termasuk ketika Yesua itu dicobai setan, itu juga tidak kebetulan. Di ayat yang pertama tadi saudara, kita diberitahu bahwa ketika Yesua pergi ke padang gurun, waktu itu Yesua itu tidak pergi atas kehendaknya sendiri. Tapi Yesua pada waktu itu, dia pergi ke padang gurun itu karena apa? Dituntun oleh ruah atau dituntun atau dibawa oleh Roh Kudus. Jadi dari sini kita bisa tahu apa yang terjadi dengan Yesua itu bukan satu hal yang kebetulan. Tapi di situ ada satu rencana dari Bapak Yahweh. Nah, sebelum kita melihat kenapa Yesua diizinkan dicobai, kita akan melihat dulu kapan Yesua dicobai. Ya, kita akan lihat dulu kapan Yesua itu dicobai. Kenapa? Kita mesti mencari tahu kapan Yesua itu dicobai. Karena hal ini saya katakan penting saudara untuk kita tahu kapan Yesua itu dicobai. Coba saya mau tanya dulu sama saudara, kira-kira Yesua itu dicobai kapan? Ada yang tahu enggak? Kapankah Yesua itu dicobai oleh setan? Ada yang tahu? Saat puasa. Ada lagi. Ini berhadiah loh. Pak Ahok jawab saat puasa. Ada lagi yang tahu? Yesua itu dicobai sesaat setelah Yesua dibaptis oleh Yohanan Pembaptis. Ya, coba saudara perhatikan. Saudara perhatikan kata kemudian di kitab Matius pasal 4 ayat yang pertama tadi. Kata kemudian di situ sedang memberitahu bahwa kisah pencobaan ini sebetulnya kisah lanjutan dari kisah sebelumnya. Nah, kisah sebelumnya itu kisah apa? Kisah sebelumnya itu kisah tentang baptisannya Yesua. Jadi yang pertama kita mesti ngerti, Yesua dicobai setan itu sesaat setelah Yesua dibaptis. Di situ bisa kita lihat dari kata kemudian. Karena kata kemudian di sini ini sebetulnya sedang memberitahu bahwa kata kemudian itu adalah kisah pencobaan ini adalah kisah lanjutan dari kisah
sebelumnya, yaitu kisah baptisannya Yesua, saudara-saudara sekalian. Nah, di sini yang pertama dulu, kita mesti hati-hati saudara. Kalau dengan Yesua yang adalah Tuhan saja setan itu berani mencobai, maka setan itu juga tidak akan pernah takut mencobai kita. Karena apa? Setan itu punya sifat, dia tidak pernah pandang bulu. Jadi urut-urutannya setelah Yesua dibaptis, kemudian Yesua dibawa kemana? Dibawa ke padang gurun, lalu di situ setelah sampai padang gurun Yesua ngapain? Yesua berpuasa. Dan setelah berpuasa Yesua mulai dicobai setan. Ya, jadi bukan saat berpuasa, tapi setelah berpuasa Yesua mulai dicobai setan. Nah, di sini saudara, saya selalu mengingatkan, kita yang baru menerima baptisan, baik itu baptisan pertama kali atau baptisan pembaruan, kita mesti hati-hati. Jangan sampai setelah kita baptisannya itu diperbarui atau baptisannya dibenerin, hidup kita itu masih sembarangan. Saya ingat bahwa saya seringkali mengatakan, baptisan itu Torah. Baptisan itu polanya Torah. Sekarang kita ngerti saudara. Kalau Adam itu ternyata juga dibaptis. Dan kisah Adam dibaptis itu juga ditulis di dalam Torah. Yang selama ini tidak pernah kita ketahui. Kita baru tahu Adam dibaptis itu baru-baru ini. Belum ada 3 bulan ini saudara. Ya, waktu itu ceritanya saya ditanya oleh seseorang, Pak, orang-orang Yahudi itu menolak baptisan air, baptisan selam. Karena bagi orang Yahudi, di dalam Torah itu tidak ada yang dibaptis. Dan mereka juga mengatakan kalau memang Yesua itu benar penggenap Torah, dan kalau Yesua itu dibaptis, seharusnya di Torah itu juga ada orang yang dibaptis. Tapi sampai hari ini kitab suci yang kita pegang, kata-katanya tidak pernah berubah. Dan kita tidak pernah melihat ada orang yang dibaptis di dalam Torah. Tetapi sekarang kita sudah diberitahu melalui satu kitab yang namanya kitab Mose. Waktu itu saya jawab kepada orang ini, yang sebetulnya saya sudah tahu jawabannya, cuman saya mesti pergumulkan lagi tentang hal ini. Karena yang pegang kitab Mose itu satu sekte yang tidak memegang atau membawa pengajarannya Yesua yang benar. Dan dia punya nabi sendiri. Dan sekte itu namanya Mormon saudara. Tapi kita mesti ingat, Mormon itu bukan yang ngarang kitab Mose. Mormon itu hanya memegang atau memiliki kitab itu. Tapi Joseph Smith, nabinya Mormon, itu bukan nabi yang nulis atau ngarang kitab Mose. Kitab Mose atau kitab Musa itu juga Torah. Dan isinya saya perhatikan, itu sama, hampir sama dengan apa yang ditulis baik di dalam kitab ILT yang kita pegang, maupun kitab Yaser yang kita punya juga saudara. Ya, hanya ada beberapa bagian yang hilang. Dan itu dilanjutkan dalam kitab Mose. Termasuk bagian yang hilang, itu bagian ketika Adam itu ternyata juga dibaptis oleh Bapak Yahweh. Maka genaplah. Kalau Yesua itu menggenapi Torah dan Yesua dibaptis. Dan seharusnya di Torah ada yang dibaptis. Sekarang ketahuan yang dibaptis itu ternyata Adam, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kita ingat. Kita sudah diberitahu, baptisan itu Torah. Baptisan itu polanya Torah. Dan sekarang kita sudah ngerti, kalau Adam ternyata juga dibaptis. Dan kisah Adam dibaptis, itu sudah ketahuan sekarang bahwa kisah itu juga ditulis di dalam Torah. Nah, ini artinya saudara, kalau baptisan itu Torah, berarti kalau saudara itu sudah dibaptis pembaruan, itu artinya saudara itu sedang menggenapi
Torah. Karena di dalam Torah juga ada orang yang dibaptis. Nah, sekarang begini. Kalau saudara sedang menggenapi Torah, hidup saudara sekarang ini tidak boleh sembarangan lagi seperti sebelum saudara dibaptis. Saya sering memberitahu Torah mengajarkan kita apa? Beribadah Sabat. Torah mengajarkan kita mengembalikan milik Bapak Yahweh atau perpuluhan. Torah mengajarkan kita makan makanan yang kosher, ya harus kita lakukan. Ya, jangan hidup kita setelah dibaptis, apalagi kalau yang saudara terima baptisan pembaruan. Namanya saja diperbarui, itu mesti baru atau sing lawas saudara? Ya mesti baru. Nek saudara sudah diperbarui, saudara jadi baru. Cara hidup saudara itu tidak boleh pakai caranya goyim lagi yang lama. Sekalipun kita adalah goyim, secara fisik kita bukan orang Yahudi. Tetapi ingat, begitu kita sudah menerima Bapak Yahweh, kita sudah dibaptis pembaruan, maka saat itu iman kita itu sudah dientenkan ke akar iman yang benar, yaitu akar Ibrani. Maka secara otomatis begitu kita sudah dientenkan ke akar Ibrani, pola iman kita itu sudah tidak boleh lagi pakai polanya goyim, saudara. Kalau goyim masih makan sembarangan, goyim tidak pernah ibadah Sabat, goyim tidak pernah perpuluhan, ya kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus lakukan apa yang Torah tulis atau Torah katakan. Jadi sekali lagi kalau saudara sedang menggenapi Torah, hidup saudara sekarang itu tidak boleh sembarangan lagi seperti ketika saudara belum dibaptis. Saya ingat saudara, dulu saya pernah menegur keras seseorang yang hidupnya itu saya perhatikan seenaknya dengan Tuhan. Setelah orang itu saya baptis pembaruan. Saya perhatikan ini orang, setelah dibaptis pembaruan kok hidupnya bukan tambah baik ya. Kerohaniannya, imannya itu bukan tambah meningkat kok, tapi tambah ranggenah. Dan saya perhatikan malah tambah bergudul. Waktu itu saya tegur keras orang ini. Karena saya tahu saudara, setan itu tidak akan pernah tinggal diam. Begitu ada satu orang yang menerima Bapak Yahweh dan Yesua lalu dibaptis, setan itu tidak pernah tinggal diam. Ya, perhatikan ini baik-baik. Ketika saudara dibaptis pembaruan, saat itu saudara tidak hanya dibaptis pembaruan. Saya kalau membaptis pembaruan orang itu tidak hanya saya bawa ke kolam terus saya baptiskan engkau dalam nama Elohim semesta alam Yahweh Elohim Adonai Yesua Ruach Kodes, saya baptiskan engkau, tidak. Tapi saya ajak putuskan dulu hubungannya dengan Roh Allah dan Roh Yesus Kristus dengan sesembahan yang lama. Nah itu artinya kekasih atau sesembahan kita atau pola hidup kita yang lama itu sudah diputuskan dari kita. Sekarang roh yang saya minta untuk berdiam di dalam kehidupan kita, rohnya siapa? Rohnya Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Nah begitu orang itu istilahnya direbut untuk Bapak Yahweh, asal saudara tahu yang terjadi di dunia roh. Ingat, kita diawasi berapa kekuatan besar? 2 kekuatan besar. Kekuatannya Bapak Yahweh sama kekuatannya setan. Maka begitu setan tahu, wah lah boloku ini, temanku ini kok direbut sama Bapak Yahweh. Saudara ngerti? Setan itu tidak akan pernah tinggal diam. Begitu ada orang menerima Bapak Yahweh dan Yesua lalu dibaptis. Maka begitu orang itu yang saya baptis pembaruan hidupnya kok seenaknya, saya perhatikan. Saya tegur keras orang itu. Saya bilang, Nek, tahu begitu, kemarin lebih baik tidak usah baptis. Saya bilang begitu. Kalau kamu dibaptis pembaruan, cara hidupmu masih seperti itu. Lebih baik kemarin tidak usah dibaptis. Saya katakan kepada orang itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat kisah pencobaan Yesua, setan itu juga tahu saudara, kalau Yesua itu Tuhan. Tapi apakah setan takut mencobai Yesua saudara? Tidak. Setan itu tidak pernah takut mencobai Yesua. Karena setan itu tidak pandang bulu. Sekalipun kalau kita melihat di dalam kitab Markus pasal ke-5 dan kita melihat di dalam kitab Lukas pasal ke-8, di situ kita tahu
setan itu begitu ketakutan dan gentar dengan Yesua. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal keempat ini, di situ kita diberitahu juga setan itu tetap nekat mencobai Yesua. Ini artinya setan takut tidak dengan Yesua? Tidak takut. Jadi hati-hati. Tidak hanya yang baru dibaptis pembaruan, tapi yang sudah lama di dalam Bapa Yahweh. Saudara juga mesti hati-hati. Ya, karena sekali lagi dengan Yesua saja setan itu tidak pernah takut. Apalagi dengan kita yang manusia biasa, setan tidak pernah takut. Nah lalu, sebetulnya apa arti 3 pencobaan yang dialami Yesua ini? Yang pertama, Yesua itu disuruh merubah batu jadi roti. Yesua disuruh menjatuhkan diri dari atas bait suci. Dan yang ketiga, Yesua disuruh nyembah setan. Saya tidak akan membahas secara detail arti 3 pencobaan Yesua ini. Mungkin untuk detailnya akan saya bahas lain waktu, saudara. Tapi sebetulnya inti dari ketiga pencobaan yang dialami Yesua ini, intinya adalah bahwa kalau Yesua itu sampai mau melakukan apa yang diminta setan, maka buat setan berarti Yesua yang adalah anak Elohim yang maha tinggi, buat setan Yesua sudah apa ini? Sudah tunduk kepada setan. Jadi kalau sampai Yesua melakukan apa yang diminta setan, setannya langsung apa? Tepuk tangan. Karena buat setan itu artinya Yesua sudah tunduk sama setan. Tapi apakah Yesua tunduk sama setan? Yesua membuktikan bahwa Yesua tidak pernah tunduk kepada siapapun selain dia tunduk kepada yang benar-benar mempunyai otoritas, yaitu kepada Bapanya Yahweh. Dan kitab suci, saudara, juga memberitahu kita justru setanlah yang tunduk kepada Yesua. Buktinya apa? Setiap perintah setan itu selalu disanggah oleh Yesua. Dan ketika setiap setan perintah Yesua, coba kamu rubah ini, batu jadi roti. Lalu setan perintah lagi, coba kamu jatuhkan dirimu dari atas bait suci. Dan coba kamu sembah aku. Kalau kamu mau nyembah aku, kamu lihat. Seluruh isi dunia ini akan aku berikan kepadamu. Tapi setiap apa yang setan minta itu selalu disanggah oleh Yesua. Dan saudara tahu, begitu Yesua menyanggah setiap permintaan setan, saat itu setan diam dan dia tidak berkutik sama sekali. Ini membuktikan setan itu yang ditundukkan sama Yesua. Setan tidak pernah bisa memberi umpan balik ketika Yesua menyanggah permintaannya. Begitu satu permintaan ditolak dan disanggah oleh Yesua, saudara, setan diam dan dia tidak mengadakan perlawanan lagi. Kalau saudara perhatikan, ketika Yesua disuruh merubah batu jadi roti, lalu ketika Yesua itu disuruh terjun dari atas puncak bait suci, lalu ketika Yesua itu disuruh nyembah setan karena Yesua ditawarkan kekuasaan atas dunia ini, saat itu Yesua menolak dan Yesua hanya mengatakan apa? Selalu perkataan itu diulang-ulang. Kata-katanya apa? Ada tertulis atau telah tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja. Ada tertulis, jangan kamu mencobai Yahweh Elohimu. Dan ada tertulis, hanya kepada Yahweh lah kamu harus menyembah dan beribadah. Nah ini membuktikan bahwa setan itu dibuat tunduk oleh Yesua, bukan Yesua yang tunduk kepada setan. Nah kemudian yang paling penting, saudara, yang harus kita tahu dari peristiwa pencobaan Yesua ini adalah kenapa Yesua itu diizinkan dicobai setan. Bahkan dicobainya sampai 3 kali lagi. Melalui pola Ibrani, saudara, kita sudah diberitahu bahwa tidak ada kejadian sekecil apapun yang kemudian kejadian yang sekecil apapun itu disebut dengan
sesuatu yang kebetulan. Sekali lagi, kita sekarang selalu belajar dari pola Ibrani. Karena apa? Kita itu sudah dibohongi setan ratusan bahkan ribuan tahun. Maka sebagai orang yang bijak itu akan bersikap. Kalau dia sudah tahu dia ratusan tahun bahkan ribuan tahun dibohongi setan, seharusnya masih tetap mau dibohongi atau keluar dari kebohongan itu, saudara? Harusnya keluar dari kebohongan itu. Ya, kalau orang sudah dibohongi tapi masih menghidupi kebohongan itu dan dia nyaman, itu artinya orang itu orang bebal. Ya, orang itu orang bebal. Kalau sudah ngerti dihapusi, dibohongi, tapi masih saja diikuti, itu artinya orang bebal. Dan orang bebal itu lebih daripada orang bodoh. Kita di sini selalu belajar atau melihat kitab suci itu dari pola akar iman kita yang benar, yaitu pola Ibrani. Dan melalui pola Ibrani kita selalu diberitahu bahwa kejadian sekecil apapun yang ditulis di dalam kitab suci, tidak ada yang namanya kebetulan. Saya ambil contoh satu hal yang paling gampang. Yesus mengatakan apa? Jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah. Lebih baik langit dan buminya itu ambruk, runtuh atau berlalu daripada satu yod atau satu keraya berlalu dari Torah. Kenapa yang dicomot itu yod? Cuman kalau dalam kekristenan bahasa Latinnya, Yunaninya apa? Satu iota. Kalau satu iota orang tidak ngerti. Maksudnya satu iota itu apa? Tapi dari bahasa Ibrani kita ngerti. Bahwa yang jangan sampai berlalu dari Torah itu yod. Kenapa yod yang diambil? Karena yod itu huruf terkecil di dalam Torah. Yod yang hurufnya seperti ini. Ya, ini dan ini. Ini huruf yang paling kecil di dalam Torah. Kalau saudara perhatikan huruf-huruf lainnya, belegere atau bentuk fisiknya itu gede-gede. Tapi dibanding huruf yod, ini gede karena saya cetaknya gede. Tapi kalau saya cetaknya kecil standar, yod itu paling kecil, saudara. Di dalam Torah, yod itu atau di dalam huruf Ibrani, yod itu huruf yang paling kecil. Sedangkan keraya itu tanda bacanya, kira-kira seperti ininya ini. Ya, seperti ini. Itu barang-barang yang paling kecil di dalam Torah. Tapi Yesus bela-belain. Jangan sampai ini dan ini hilang dari Torah. Lebih baik langit dan buminya yang runtuh. Karena kalau cuman langit dan buminya yang runtuh, dalam waktu sekejap aku bisa menciptakan langit dan bumi yang baru. Tapi kalau yod ini hilang, bahaya. Karena apa? Yod ini representasi dari siapa? Bapa Yahweh sendiri, sang pencipta langit dan bumi. Menghilangkan yod itu sama saja menghilangkan atau menghapus nama Yahweh. Maka Yesus katakan apa? Lebih baik yod huruf yang terkecil, lebih baik langit buminya runtuh daripada yodnya hilang dari Torah. Jadi sekali lagi saudara, setelah kita belajar pola Ibrani, kita selalu diberitahu, tidak ada kejadian sekecil apapun itu, yang ukurannya katakanlah kejadian itu 1 mikron sekalipun, tapi kejadian itu satu kebetulan. Yang artinya kalau saya ilustrasikan, kalau di sini ada setitik debu saja saudara, setitik debu yang ada di meja ini, itu bukan kebetulan ada di meja ini, tapi atas seizin Bapa Yahweh. Ya, jadi kira-kira kalau saya gambarkan seperti itu. Jadi kalau kita sudah ngerti bahwa pola Ibrani itu tidak menerima kejadian sekecil apapun itu dianggap sebagai kebetulan. Demikian pula dengan Yesua yang diizinkan Bapa Yahweh dicobai setan. Bahkan dicobainya sampai berapa kali? 3 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 kali Yesua dicobai setan ini ada artinya. 3 adalah nilai gematria dari huruf Gimel. Dan arti dari huruf Gimel nanti akan memberitahu kita kenapa
Yesua itu diizinkan dicobai sampai 3 kali. Dan ini membuktikan bahwa pencobaan yang dialami oleh Yesua itu bukanlah konspirasi atau kesepakatan antara Bapak Yahweh dengan setan. Sekalipun Ruach HaKodes yang bawa Yesua kepada gurun untuk dicobai. Jadi sekalipun yang membawa Yesua ke padang gurun itu Roh Kudus, dan kita tahu Roh Kudus atau Ruach HaKodes itu rohnya Bapak Yahweh, ini bukan berarti ada konspirasi atau kesepakatan antara Bapak Yahweh dengan setan, saudara-saudara sekalian. Yesua diizinkan dicobai sampai 3 kali, itu bukan karena konspirasi. Tapi Yesua dicobai yang pertama untuk satu tujuan yang disebut dengan divine purpose. Yang artinya divine purpose itu adalah untuk tujuan ilahi. Dan tujuan ilahi di sini, ini berbicara tentang rencana Bapa Yahweh. Dan Yesua dicobai itu juga untuk satu tujuan yang disebut dengan divine completeness. Yang secara literal divine completeness artinya adalah kelengkapan ilahi. Dan kelengkapan ilahi di sini ini berbicara tentang penggenapan rencana Elohim. Huruf Gimel beberapa di antaranya memiliki arti divine purpose dan divine completeness. Kata completeness itu berasal dari kata complete yang artinya menyelesaikan. Dan menyelesaikan di sini sedang berbicara tentang apa ini? Menggenapi atau berbicara tentang penggenapan. Jadi yang pertama kita mesti ngerti bahwa Yesua dicobai itu untuk tujuan-tujuan ini. Untuk tujuan rencana Bapak Yahweh dan untuk penggenapan rencananya Bapak Yahweh. Nah memangnya Bapak Yahweh itu punya rencana apa yang harus digenapi Yesua dengan membawa Yesua dalam pencobaan. Jadi yang pertama saudara, ketika Yesua dibawa ke padang gurun untuk dicobai setan itu bukan kebetulan. Tapi ini semua adalah rencana atau rancangannya Bapak Yahweh. Cuman pertanyaannya sekarang memang Bapak Yahweh itu punya rencana apa sih? Kok sampai-sampai Yesua itu dibawa dalam pencobaan? Ingat sekali lagi tadi di depan saya sudah memberitahu. Kalau Yesua sampai dibawa dalam pencobaan, ini jadi masalah besar saudara. Ya, kalau orang tidak ngerti ini jadi masalah besar. Apalagi soal pencobaan Yesua ini bisa dimanfaatkan oleh orang iman seberang untuk menganggap apa? Coba lihat itu. Yesua katanya penuh kuasa. Katanya Yesua itu Tuhan. Tapi nyatanya Yesua yo koyok kebo dicucuk irunge, dicobai setan yo gelem. Kan begitu. Waktu Yesua dikongkon-kongkon, disuruh-suruh sekalipun Yesua menolak. Kok Yesua sampai bisa disuruh-suruh? Terus pada waktu Yesua itu diajak naik ke bait suci, kok ya gelem sing ngejakkan setan, kok ya mau yang ngajakkan setan, kok sampai mau diajak ke atas bait suci dan ke atas gunung ditawari kenikmatan dan kekuasaan atas dunia ini. Ini jadi satu masalah besar saudara. Kalau orang iman seberang melihat hal ini. Karena apa? Seringkali orang iman seberang itu banyak cari-cari. Cari-carinya apa? Mereka seringkali mengatakan juga apa? Ya bagi mereka menyebutnya Isa. Isa itu sebetulnya tidak mati di kayu salib. Itu hanya orang yang diserupakan dengan Yesua atau mereka sebut dengan Isa. Tapi mereka lupa di dalam kitab suci mereka itu juga ditulis bahwa yang mereka sebut dengan Isa itu mengalami 3 hal. Dia mengalami kelahiran, dia mengalami siksaan, dan dia juga mengalami kematian. Mereka lupa itu saudara. Mereka tujuannya mau menyerang iman kita, tapi mereka lupa kalau di kitabnya sendiri ada tertulis seperti itu. Maka ini jadi satu pertanyaan, memang Bapak Yahweh itu punya rencana apa sih? Kok sampai Yesua itu dibawa dalam satu pencobaan?
Nah, rencana Bapak Yahweh membawa Yesua dalam pencobaan. Yang kedua adalah untuk important ideas. Yang secara harafiah, artinya important ideas itu ide-ide penting atau pemikiran-pemikiran penting. Maksudnya apa ini? Kalau kita membaca kitab suci kisah perjalanan Yesua, di situ kita bisa melihat bahwa Yesua memulai pelayanannya itu pada usia 30 tahun setelah Yesua itu dibaptis. Tapi kalau kita melihat kisah Yesua, anehnya justru apa saudara? Setelah dibaptis, Yesua itu tidak langsung memulai pelayanannya, tapi Yesua justru dibawa kemana? Yesua itu justru dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Tapi di sisi lain, kita diberitahu, kisah perjalanan pelayanan Yesua itu dimulai pada saat usia Yesua berapa? 30 tahun setelah dibaptis. Tapi pada kenyataannya setelah dibaptis Yesua justru tidak langsung mulai pelayanan. Tapi diapain dulu? Dibawa ke padang gurun dulu dan dicobai dulu sama setan. Dan sebetulnya saudara, ketika Yesua dibawa ke padang gurun untuk dicobai, di situ Bapak Yahweh itu sedang membawa Yesua supaya Yesua itu belajar dari pencobaan-pencobaan yang akan dia alami di padang gurun. Karena apa? Karena dari pencobaan-pencobaan itu, nantinya Yesua itu akan memiliki yang namanya important ideas. Dia akan memiliki ide-ide penting atau dia akan memiliki pemikiran-pemikiran penting yang akan Yesua butuhkan kelak Yesua itu menjadi seorang Mesias atau menjadi seorang Mesias. Jadi ini yang mesti kita ngerti. Bapak Yahweh itu punya rencana. Yesua dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Itu supaya Yesua punya ini. Important ideas. Dia punya pemikiran-pemikiran penting yang nantinya akan dia butuhkan kelak ketika dia menjadi seorang Mesias. Saudara dan saya atau kita itu tidak akan pernah bisa memberikan solusi yang tepat kepada orang yang minta pendapat atau minta nasihat atau minta jalan keluar kepada kita tentang masalah yang mereka alami. Kalau kita sendiri itu belum atau tidak pernah mengalami apa yang orang tersebut alami, saudara. Betul saudara ya? Jadi ketika ada orang minta pendapat kita, Pak, Bu, saya minta nasihatnya dong. Saya punya masalah seperti ini. Orang itu ceritanya sedang minta nasihat atau minta pendapat atau minta jalan keluar kepada kita untuk masalahnya. Tapi kalau kita sendiri belum pernah mengalami apa yang dialami orang itu, kira-kira kita bisa kasih jalan keluar enggak saudara? Tidak bisa. Kalaupun bisa biasanya apa? Serampangan, sembarangan jawabannya. Saya ingat saudara, dulu di awal-awal saya menggembalakan, saya ingat waktu itu pernah ada orang dari luar kota yang minta nasihat kepada saya tentang kehidupan rumah tangganya. Nah pada waktu itu karena saya merasa saya masih baru menggembalakan, saya merasa saya belum punya pengalaman. Waktu itu saya tidak mau sembarangan kasih jawaban untuk pertanyaan atau nasihat yang orang ini minta, saudara. Saya ingat pada waktu itu saya katakan kepada orang ini, Pak, saya rasa Bapak itu akan lebih tepat kalau minta pertimbangan kepada Bapak pendeta itu. Loh kenapa Pak? Ya karena terus terang saya belum punya pengalaman soal ini, soal masalah rumah tangga yang Bapak tanyakan, itu terus terang saya belum punya pengalaman. Waktu itu saudara, saya tidak mau sembarangan kasih nasihat kalau saya sendiri belum pernah mengalami apa yang dialami oleh orang tersebut. Sampai sekarang pun saya tetap menjaga sikap seperti ini. Kalau yang ditanyakan ke saya itu belum pernah saya alami, saya tidak mau saudara langsung menjawab
atau memberi jawaban sekenanya atau kasih jawaban sembarangan. Saya tidak mau. Tetapi selalu akan saya katakan, pertanyaan Bapak atau Ibu saya note dulu ya, saya catat dulu. Saya akan pergumulkan dulu, nanti kalau saya sudah dapat jawabannya, saya akan beritahu Bapak atau Ibu. Saya selalu melakukan itu sampai hari ini, saudara. Karena apa? Ketika orang datang kepada kita dan dia minta jawaban, apalagi orang itu datang dalam keadaan masalah beban berat, orang itu pasti butuh yang namanya jawaban yang bisa melegakan. Yang buat dia itu bisa betul-betul lah ini solusinya. Tapi kalau saya sendiri belum pernah mengalami apa yang orang itu tanyakan, saya jawab sembarangan. Wah, ini bisa bahaya untuk orang itu, saudara. Ya kalau jawaban saya, masukan saya itu baik, dan itu betul-betul bisa jadi solusi untuk masalahnya orang itu. Bagaimana kalau ternyata apa yang saya katakan itu justru bikin orang itu masalahnya jadi tambah runyam. Maka sampai sekarang saya selalu menjaga sikap seperti ini. Saya katakan saya note, saya catat dulu ya pertanyaan Bapak atau Ibu. Saya akan pergumulkan ini dulu, nanti kalau saya sudah ketemu jawabannya saya akan beritahu. Karena apa, saudara? Karena menjawab satu masalah itu tidak bisa pakai gengsi. Hanya karena saya sudah punya titel atau punya embel-embel pendeta atau gembala, terus gengsi saya tak gede-gede. Ya toh? Jangan kita itu merasa sudah jadi gembala, terus kita merasa tahu segalanya. Sekalipun saya katakan, seorang gembala itu harus dituntut, memang dituntut harus tahu banyak hal. Tapi bukan berarti seorang gembala itu jadi sok tahu hanya karena embel-embel pendeta atau gembala. Itu buat saya seperti itu. Ya, saya rasa orang akan lebih respect dengan sikap seperti ini. Daripada saya jawab langsung, ternyata jawaban saya ngawur. Dan masalahnya orang itu bukannya selesai, malah jadi apa? Runyam, tambah bubrah. Nanti orangnya begitu datang lagi, dia tidak mengatakan apa. Pak, puji Bapak Yahweh. Apa yang Bapak nasihatkan ke saya lakukan. Sekarang hidup saya berhasil. Nah, toko-toko miso-miso, oh kangkrengane ya Pak Nino ya. Ngongkon-ngongkon aku kaya ngene saiki uripku tambah bubrah. Tambah ajur iki, piye iki? Nah, bagaimana saudara kira-kira? Ya. Jadi saya katakan memang seorang gembala itu dituntut harus tahu banyak hal. Maka saya terus belajar. Yang berkaitan dengan kitab suci maupun yang tidak ada di dalam kitab suci semuanya saya pelajari. Ya karena saya suka apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Jadi sekali lagi memang seorang gembala itu dituntut harus tahu banyak hal. Tapi kalau seorang gembala dituntut tahu banyak hal, itu bukan berarti gembalanya harus jadi apa tadi? Sok tahu. Ya, bukan seperti itu. Kalau saya belum tahu, saya lebih memilih untuk mempergumulkan dulu, saudara. Daripada saya asal jawab hanya karena gengsi atau karena saya malu. Oh pendeta kok ora iso jawab, ditakoni gembala ora iso jawab kan gopo. Ya, daripada saya gengsi malu dikatain seperti itu, terus saya asal-asalan jawab, kan kasihan siapa? Yang nanya. Kasihan orang yang datang bawa masalah minta solusi, tapi saya kasih jawaban yang seadanya, sekenanya, dan itu tidak bisa jadi solusi atau jalan keluar. Jadi dari sini saudara, kita bisa tahu, Yesua memang dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Supaya nantinya ketika Yesua itu jadi Mesias, seperti rencana Bapaknya, Yesua itu bisa memahami orang yang sedang jatuh dalam pencobaan. Atau Yesua itu bisa memahami orang yang sedang jatuh dalam kejatuhan apapun. Ya, jadi kita mesti ngerti, Yesua dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Supaya dia punya apa? Disebut apa tadi? Important idea. Dia punya ide-ide yang penting. Dia punya pemikiran-pemikiran yang penting. Supaya apa? Supaya nantinya ketika Yesua itu jadi Mesias,
Seperti rencana Bapaknya, Yesua itu bisa paham. Dia bisa memahami orang yang sedang jatuh dalam pencobaan atau jatuh dalam kejatuhan dosa apapun. Karena apa? Karena Yesua sendiri pernah mengalami atau menghidupi pencobaan itu. Dan Yesua pasti bisa memberikan jalan keluar atau important ideas dari pencobaan itu. Karena Yesua sudah menang atas pencobaan itu. Maka saya yakin Yesua jadi Mesias itu betul-betul artinya dia hidupi dulu satu kawah yang saya sebut dengan kawah Chandra di muka. Seperti siapa? Gatot Kaca. Sebelum Gatot itu disebut kaca, atau Gatot Kaca, ya kan dia hidupi dulu apa? Kawah Chandra di muka. Ya toh sebelum si Gatot itu dikatakan otot kawat balung besi, dia hidupi dulu kawah Chandra di muka, tidak sembarangan. Dia digodok di situ dulu, dia digembleng di situ dulu. Padang gurun itulah kawah Chandra di mukanya Yesua. Tujuannya apa? Satu di antaranya supaya Yesua itu punya apa? Important idea. Dia punya pemikiran-pemikiran yang penting, pemikiran-pemikiran yang brilian. Karena seperti kita ketahui tadi yang saya beritahu di depan. Saudara dan saya ketika ditanya orang, diminta solusi untuk masalahnya, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami apa yang dialami orang itu, kira-kira bisa tidak kita kasih solusi, saudara? Tidak bisa. Kalaupun kasih solusi biasanya apa? Serampangan, asal angger gitu loh. Ya. Dan saya katakan juga Yesua pasti bisa memberikan jalan keluar atau important idea dari pencobaan itu karena Yesua sudah menang atas pencobaan itu. Karena dia menang, maka ketika dia melihat satu kasus yang dialami orang, Yesua pasti bisa kasih apa? Solusinya. Coba kita baca bersama-sama. Alef Korintim atau 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-13 dan Ibrani 2 ayat yang ke-18. 1 Korintus dulu pasal ke-10 ayat yang ke-13, di situ dikatakan apa? Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya bersama pencobaan itu, dia juga akan membuat apa itu? Jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Lalu di dalam kitab Ibrani pasal kedua ayat yang ke-18 di situ dikatakan sebab olehnya dia sendiri telah menderita ketika dicobai. Dengan demikian dia Yesua mampu menolong mereka yang sedang dicobai. Sampai di 2 ayat yang kita baca ini, saudara bisa memahami ya apa yang saya tulis di depan ini, saudara perhatikannya di depan ini. Ya, jadi Yesua memang dibawa ke padang gurun untuk dicobai supaya dia bisa memahami orang yang sedang jatuh dalam apa ini? Pencobaan. Karena Yesua sendiri pernah mengalami atau menghidupi pencobaan itu. Setelah saudara membaca 2 ayat yang kita baca tadi, saudara bisa paham enggak dengan apa yang saya tulis di depan ini? Saudara bisa? Haleluya. Ya, jadi dengan kata lain, begitu Yesua tahu ada orang jatuh dalam satu kejatuhan, Yesua itu akan dengan mudah memberitahu bagaimana caranya bangkit dari kejatuhan itu. Kalau kamu jatuh dalam dosa ini, atau kamu jatuh dalam dosa itu, inilah solusinya seperti ini. Karena Yesus sendiri pernah mengalami soal pencobaan. Dan selain itu, setelah Yesus juga bisa kasih solusi ini, solusi itu, Yesus juga akan mengatakan apa? Kepada orang yang sedang jatuh dalam kejatuhan dosa. Yesus pasti juga akan mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Ingat, jangan dipotong. Ya, pergilah, dosamu sudah diampuni. Tapi ingat, Yesus masih mengatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Saya ingat, saudara, dulu
Kalau saya coba renungkan apa yang dilakukan Yesua ini. Saya ingat dulu ketika saya menaikkan seseorang masuk dalam pelayanan yang tidak perlu saya sebut namanya. Saya tahu orang yang saya naikkan pelayanan itu banyak tidak disukai orang, saudara. Waktu itu ketika saya tetap naikkan orang ini ke pelayanan, banyak orang yang protes dengan saya. Bahkan tidak hanya protes, tapi sampai ada orang yang keluar dari Kehilat gara-gara saya naikkan seseorang ini ke pelayanan. Karena apa? Karena buat orang-orang yang protes ini, dosanya orang yang saya naikkan pelayanan, seolah-olah bagi mereka dosanya itu dosa yang sudah tidak bisa diampuni lagi. Di situ dalam hati saya berpikir, waduh ini orang-orang yang protes ini kok hebat ya. Sampai berani menjatuhkan dakwaan kepada sesama manusia, tapi dakwaannya dijatuhkan sedalam itu. Seolah-olah orang yang saya naikkan pelayanan, yang bagi orang-orang yang protes itu dosanya itu besar, bagi mereka berpikir apa? Ini kan dosanya orang ini, dosa yang sudah tidak bisa diampuni lagi. Seolah-olah mereka berpikir seperti itu. Di situ saya merenung, ini orang-orang ini kok berani ya menjatuhkan dakwaan kepada seseorang sampai sedalam itu. Sedangkan Yesua saja tidak pernah seperti itu. Tetapi pada waktu itu saya tidak pedulikan omongan orang-orang ini, saudara. Waktu itu orang yang saya pandang sudah layak kamu waktunya melayani Bapak Yahweh. Memang masa lalumu tidak baik. Tapi sekarang sudah layak kamu melayani Bapak Yahweh. Karena kamu sudah menyadari itu salah dan kamu sudah bertobat. Dan saya bisa melihat pertobatanmu. Waktu itu saya tidak pedulikan orang-orang yang protes ini, saudara. Dan waktu itu saya hanya katakan kepada orang-orang yang protes ini. Saya katakan begini, Pak. Sama seperti Yesua menerima orang yang saya naikkan pelayanan ini. Saya pun juga harus menerima apapun keadaan orang ini. Saya harus memberitahu, saya harus fair. Memang masa lalunya orang ini brengsek. Dan dia mengakui, dia jujur, dia bertobat di hadapan Tuhan, dia bertobat. Sekarang pertanyaannya, saya harus mempermasalahkan apa? Kalau Yesua sendiri sudah tidak mempermasalahkan dosanya orang itu lagi karena dia sudah bertobat. Saya mau tanya, Pak. Bukankah Yesua itu datang untuk orang yang tidak benar? Yesua itu datang untuk orang yang benar atau yang tidak benar, saudara? Yang tidak benar. Saya mau tanya, Yesua itu datang untuk siapa sih, Pak? Untuk orang yang benar atau untuk orang yang tidak benar? Orangnya diam, saudara. Dan waktu itu saya juga mengatakan kepada orang ini, Pak, Bapak pegang ya omongan saya pagi hari ini. Sama seperti saya menerima keadaan orang yang saya naikkan pelayanan ini, yang pernah jatuh dalam satu kejatuhan yang fatal. Bapak ingat baik-baik omongan saya ini. Kalau suatu saat Bapak, andai kata Bapak itu juga jatuh dalam kejatuhan yang sama seperti orang yang saya naikkan pelayanan ini. Buktikan kata-kata saya. Saya orang pertama yang akan merangkul dan menerima Bapak di tempat ini. Asal Bapak mau datang ke tempat ini. Saya katakan seperti itu, saudara. Dan saudara tahu, begitu saya katakan seperti itu, orangnya langsung diam. Dia merenung, dia coba renungkan. Dan tidak lama setelah dia renungkan, dia permisi pulang. Saya tahu dia malu dengan dakwaan-dakwaan yang dia kasih atau tujukan kepada orang yang saya naikkan pelayanan ini. Jadi seperti inilah, saudara. Maksud Yesua dibawa dalam pencobaan. Supaya Yesua itu bisa memahami kejatuhan seseorang. Ya, sekali lagi, Yesua dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Itu supaya Yesua bisa memahami orang yang sedang jatuh dalam pencobaan. Atau sedang jatuh dalam kejatuhan dosa apapun. Tapi
ini bukan berarti juga saudara, ya bukan berarti kalau Yesua bisa memahami kejatuhan seseorang, lantas orang itu boleh semau-maunya jatuh terus, atau boleh melakukan dosa terus. Bukan seperti itu. Ingat, Yesua itu memang dibawa ke padang gurun dengan satu tujuan apa? Supaya dia bisa memahami seseorang yang sedang jatuh dalam pencobaan. Tapi bukan berarti kalau Yesua bisa memahami, lantas orang yang sedang jatuh itu boleh terus-terusan jatuh atau boleh terus melakukan apa ini? Dosa. Itu namanya memanfaatkan kasih karunia atau kemurahan Yesua. Itu namanya memanfaatkan apa? Pemahamannya Yesua. Oh, Yesua memahami orang yang jatuh. Ya wes tak tiba terus. Coba saudara perhatikan ungkapan ini. Kalau menurut saudara saya mau tanya, bagaimana dengan ungkapan seperti ini? Ya, yang atas dan bawah ini sama. Ungkapan ini dikatakan apa? Terkadang jatuh itu perlu agar kamu tahu siapa yang mengulurkan tangan dan siapa yang bertepuk tangan. Bagaimana menurut saudara soal ungkapan ini? Ya, ini kan seringkali ungkapan kata-kata seperti ini sering dipakai orang yang sedang dalam kejatuhan untuk apa? Pembenaran. Ungkapan ini memang saya katakan ada benarnya. Di saat kita jatuh, di situ kita bisa melihat mana orang-orang yang betul mengasihi kita dan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, dan mana orang yang hanya sebatas simpatik tapi tidak melakukan apa-apa. Memang saya katakan ungkapan ini ada benarnya, ada betulnya. Supaya kita ngerti apa, pada saat kita jatuh kita ngerti. Mana orang-orang yang betul mengulurkan tangannya dan memperhatikan kita untuk menolong kita. Dan mana orang yang apa? Cuman sebatas simpatik saake ya, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Nah saudara-saudara sekalian, tapi bagaimana pertanyaannya sekarang? Kalau orang yang jatuh dalam dosa, itu sengaja jatuh dalam dosa yang sama terus. Kira-kira bagaimana? Sengaja loh, bukan tidak sengaja. Pertanyaannya apakah pepatah atau ungkapan ini masih berlaku saudara? Berlaku tidak kira-kira? Kalau orangnya jarak terus, dia jatuh dalam satu kejatuhan yang sama, dia ngerti itu dosa tapi dia hidupi terus dosa itu. Kira-kira pepatah ini masih berlaku enggak untuk orang itu? Tidak, saudara. Ya. Karena apa? Pepatah ini tidak berlaku untuk orang itu. Karena pepatah ini hanya berlaku untuk manusia, bukan keledai. Paham, saudara? Pepatah ini hanya berlaku untuk manusia, bukan keledai. Kenapa saya katakan hanya berlaku untuk manusia, bukan keledai? Karena hanya keledai yang selalu jatuh di lubang kejatuhan yang sama. Pertanyaannya yang dimaksud keledai itu siapa? Yang dimaksud keledai itu orang bebal. Ya. Ungkapan ini bukan untuk keledai, saudara. Ingat, ya terkadang jatuh itu perlu. Perhatikan kata terkadang. Kalau terkadang itu berarti terus apa jarang-jarang? Jarang-jarang. Namanya saja terkadang, bukan terterus. Terterus jatuh itu perlu. Tidak ada. Ya karena ungkapan ini berlaku untuk manusia, bukan untuk keledai. Hanya keledai yang jatuh di lubang kejatuhan yang sama terus menerus. Sedangkan kita sudah diberitahu, masih mending orang bodoh atau orang goblok ketimbang orang bebal. Karena apa? Kalau orang bodoh atau orang goblok dibikin pinter itu masih bisa, saudara. Orang bodoh itu diajari, digawe pinter iso-iso, masih bisa. Tapi kalau orang bebal dibikin goblok saja tidak bisa loh. Dibikin bodoh saja tidak bisa, apalagi dibikin pinter. Itu kalau orang bebal seperti itu. Nah, Yesua itu paling benci dengan orang bebal. Dia ngerti di depannya ada lubang. Kalau dia masuk lewat tetap nekat lewati lubang itu, dia terperosok dan dia jatuh di situ. Tapi tetap dia lakukan. Oh, ini berarti apa?
kedelai iki, ya, keledai iki. Dan ungkapan ini tidak berlaku untuk keledai. Ungkapan ini hanya berlaku untuk manusia. Ya, jadi ungkapan ini bukan untuk legalitas. Bahwa itu artinya boleh berbuat dosa terus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini maksud kedua, Yesua dibawa dalam pencobaan. Kemudian yang ketiga, Yesua dibawa ke dalam pencobaan. Itu juga untuk satu tujuan, yaitu untuk revealing atau untuk mengungkapkan. Dan mengungkapkan di sini berbicara tentang menyingkapkan. Huruf Gimel memiliki arti revealing atau mengungkapkan yang berbicara tentang menyingkapkan. Nah pertanyaannya, Yesua dibawa ke padang gurun itu untuk menyingkapkan apa? Tidak lain adalah untuk menyingkap rahasia cara kerja setan. Sehingga kita tahu bagaimana politiknya setan. Ya, jadi Yesua dibawa ke padang gurun. Itu supaya Yesua itu ngerti cara kerjanya setan itu seperti apa. Sehingga kita tahu bagaimana politiknya setan. Anak Bapak Yahweh, saya katakan memang anak Bapak Yahweh itu tidak boleh ikut-ikutan masuk panggung politik. Lebih baik anak Bapak Yahweh itu tidak usah ikut-ikutan politik. Karena politik itu jahat, saudara. Saya ingat, saya pernah dimintain satu pendapat. Pak, bagaimana? Saya ini sedang pendekatan kepada satu partai politik untuk saya bisa masuk ke dalam partai politik itu. Saya tidak perlu sebut partainya apa. Dan sekarang Pak, terus terang, kenapa saya terus pendekatan? Karena saya ini sudah kebobolan. Saya sudah kehilangan banyak uang. Tanah saya hilang, lalu uang saya ratusan juta juga habis, tapi saya diselonteng. Ngerti diselonteng? Artinya dia dijegal di tengah jalan. Suaranya dia di satu dapil itu dicolong, diambil, diambil sama caleg yang lainnya. Terus saya tanya gampang. Saya mau tanya Bu, Ibu sebelumnya sudah punya pengalaman di politik atau belum? Belum pernah Pak. Lah belum kok melebu politik. Saya ngomong begitu. Nek belum kok masuk politik. Politik Ibu ngerti tidak jahat. Lah terus memangnya buat apa Ibu masuk politik? Ya terus terang buat prestis Pak. Oh kanggo prestis sebulan nih. Ya sudah nek buat prestis. Saya mesti ngomong apa saudara? Tapi kalau Ibu belum tahu politik, asal Ibu tahu politik itu jahat. Jangankan teman, anak sendiri itu bisa dimakan loh Bu. Nah kalau Ibu masuk politik, terus bagaimana coba? Iya Pak, sekarang saya merasakan rumah, tanah, dan uang saya habis semuanya. Ya, jadi anak Bapak Yahweh itu memang tidak boleh ikut-ikutan masuk panggung politik. Tidak usah, tidak perlu. Maka kalau ada partai, pendeta mlebu politik, walah, paling nanti nek sudah jadi wis padha wae. Kenapa saya katakan sama saja? Saya pernah urusan dengan orang, ya tidak perlu saya sebut departemennya apa, yang berkaitan dengan iman, ya kekristenan. Ya orangnya yo, saya perhatikan orang itu yo ibadahnya rajin. Tapi kenyataannya pada saat ngurus, ya ini mesti ada anunya Pak, uangnya untuk ini, untuk itu. Ya podo gondesi. Ya. Kenyataannya setelah masuk politik gondes kabeh gitu loh. Nah, ini kan sudah tidak benar saudara. Kalau dia sampai pelayanan di kehilat atau di gereja, bagaimana coba? Ya kan? Bapak Yahweh yang jadi dipermalukan bukan dipermuliakan. Jadi anak Bapak Yahweh itu memang sebaiknya tidak usah masuk panggung politik. Tapi boleh enggak kita ngerti politik kira-kira? Boleh. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak dipolitikin sama setan. Dan juga kita tidak dipolitikin sama orang. Kita boleh belajar politik tapi tidak perlu masuk politik. Tujuannya supaya apa? Kita tidak bisa dipolitikin sama setan atau dipolitikin sama orang. Saudara-saudara sekalian. Jadi Yesua dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Itu supaya Yesua itu ngerti politiknya setan. Kalau mau menjatuhkan manusia itu bagaimana? Karena nanti ketika Yesus jadi Mesias,
Yesus mesti ngandani orang-orang, mesti ngandani manusia. Nah Yesus ngerti sekarang. Begitu Yesus masuk ke padang gurun, oh ternyata politiknya setan seperti ini. Kalau manusia itu serakah, maka manusia itu akan diperhadapkan dengan masalah apa? Perut. Yang dalam pencobaan Yesus disuruh merubah batu jadi apa? Roti. Ini kan bicara tentang apa? Makanan. Makanan itu bicara tentang kampung tengah. Kalau yang dikejar manusia itu cuman kampung tengahnya terus, maka manusia itu akan dijatuhkan setan dengan politik apa? Politik roti. Gitu loh. Jadi politik roti, Yesus disuruh rubah batu jadi roti, itu sebetulnya politiknya setan untuk menjatuhkan manusia. Dan berapa banyak coba saudara lihat. Orang yang jatuh gara-gara soal roti, soal makanan, soal kampung tengah. Bahkan saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang ibu. Pak, anak saya ini sedang dalam pergumulan berat. Karena dia ditinggal, dicerai sama suaminya. Loh memang kenapa Bu? Ya suaminya ini diberitahu sama kantornya. Kalau kamu mau jabatan sampai level direktur, ya kamu harus masuk ke agama ini. Bagaimana? Dia pertimbangkan. Ya coba saya pertimbangkan. Saya tak ngomong sama istri saya. Begitu sampai rumah istrinya diajak speak, diajak ngomong-ngomong. Mau enggak? Kita masuk agama ini. Supaya aku bisa naik jabatan. Dan kamu tahu kan? Kalau aku naik jabatan, hidup kita akan berkelimpahan. Tapi di situ istrinya, singkat ceritanya dia pertahankan imannya. Dia enggak mau ikuti suaminya. Ya sudah mah, kalau kamu tidak mau ikut aku masuk agama ini, ya mohon maaf, kita sampai di sini, kita cerai saja. Ya enggak apa-apa, silakan dicerai. Akhirnya cerai saudara. Ya. Jadi kalau kita perhatikan berapa banyak orang yang sudah di dalam Bapak Yahweh, saya tidak usah nyebut di dalam Bapak Yahweh lah. Orang yang katanya sejak lahir itu Kristen jebol, tapi kenyataannya begitu diperhadapkan dengan masalah perut, goodbye Tuhan. Kan begitu saudara. Ini politiknya siapa ini sekali lagi? Politiknya setan, politik roti, politik kampung tengah. Yesus ngerti, maka dia mau hidupi dulu supaya Yesus itu bisa ngasih tahu manusia ciptaannya. Supaya jangan kamu itu jatuh dalam dosa kampung tengah. Lalu ketika setan itu mau menjatuhkan manusia dalam hal apa? Yang kedua itu apa? Disuruh apa ya? Menjatuhkan diri, terus Yesus jawabnya apa kok aku lali? Jangan mencobai Yahweh Elohimu. Itu sebetulnya politik apa saudara? Politik kekuasaan, ya tahta. Orang, setan ngerti, orang itu suka yang namanya tahta. Ya, maka dia punya politik tahta. Kamu sembah aku, tak kasih tahta. Gitu loh saudara. Lalu yang ketiga, politiknya setan apa? Ketahuan sama Yesus. Politik cara menjatuhkan manusia soal apa? Kenikmatan dunia ini. Ya kan? Yesus diajak ke atas gunung dan sekejap diperlihatkan kerajaan dunia ini. Tapi Yesus ditawari, Yesus mau saudara? Tidak mau. Itu politik kekuasaan, dikasih kenikmatan dunia ini. Ya. Maka Yesus itu hidupi dulu padang gurun supaya dia ngerti politik-politiknya setan, karena dia mesti apa? Memberitahu atau memberi pemahaman supaya dia punya important idea, punya pikiran-pikiran penting yang brilian supaya dia bisa kasih tahu manusia supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tujuan yang kedua, kenapa Yesus itu dibawa ke dalam pencobaan? Yaitu untuk menyingkapkan rahasia cara kerja setan. Kemudian tujuan lain Bapak Yahweh membawa Yesus dalam pencobaan adalah juga untuk regenerate.
atau regenerasi. Huruf Gimel juga memiliki arti regenerate atau regenerasi. Maksudnya apa ini? Yesua adalah Adam yang kedua, yaitu Adam yang taat kepada bapaknya Yahweh. Karena apa? Kok Yesua disebut Adam yang kedua yang taat kepada bapaknya Yahweh? Karena Adam yang pertama itu sudah memberontak kepada Elohim, kepada Bapak Yahweh. Nah, ini artinya saudara, kehadiran Yesua di padang gurun untuk dicobai itu sedang meregenerasi atau memunculkan kembali rencana awal Bapak Yahweh menciptakan manusia yang hidup dalam ketaatan. Karena Adam yang pertama baru diuji, belum dicobai, sudah jatuh. Ya, kalau saudara perhatikan, Adam yang pertama itu belum dicobai loh. Baru diapain? Baru diuji, saudara-saudara sekalian. Baru diuji, tapi Adam yang pertama sudah jatuh. Jadi kehadiran Yesua di padang gurun untuk dicobai setan itu sebetulnya dalam rangka untuk meregenerasi atau memunculkan kembali rencana awal Bapak Yahweh menciptakan manusia yang hidup dalam ketaatan. Karena Adam yang pertama baru diuji, belum dicobai, sudah jatuh. Coba kita baca bersama-sama. Di dalam kitab Romiim atau kitab Roma pasal kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Roma 5 ayat 12 sampai 14. Di situ dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan maut masuk melalui dosa itu. Demikian juga maut menjalar kepada manusia, kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab dosa telah ada di dalam dunia hingga ada Torah, dan dosa tidak diperhitungkan apabila Torah tidak ada. Dan maut berkuasa sejak Adam sampai Mose, bahkan atas mereka yang tidak berbuat dosa dalam keserupaan penyimpangan Adam, yang merupakan lambang dari Dia. Siapa Dia itu? Yesua yang akan segera datang. Ya, jadi Yesua itu disebut sebagai Adam yang keberapa? Adam yang kedua, yaitu Adam yang taat kepada bapaknya Yahweh. Kenapa kok Yesua disebut Adam yang kedua? Karena Adam yang pertama yang namanya benar-benar Adam itu tidak taat tapi berontak Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Lalu satu ayat lagi di dalam kitab Alef Korintim atau 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Di situ dikatakan, demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup. Adam yang terakhir sebagai ruah yang menjadikan hidup. Dari sini kita bisa tahu, Yesua itu betul-betul sebagai Adam yang kedua. Maka genap saudara. Kalau Yesua dikatakan dia sebagai penggenap Torah, dia dibaptis, Adam pertamanya juga harus diapain? Dibaptis. Ya. Dan sekarang kita ngerti melalui kitab Mose, Adam yang betul-betul namanya Adam, yang bukan gambaran, itu juga ternyata dibaptis oleh Bapak Yahweh sendiri. Nah ini artinya, Yesua itu sedang memberi contoh. Kalau sampai Tuhan atau Yesua izinkan kita masuk dalam ujian, jalani saja ujian itu dengan ketaatan. Sama seperti ketika Yesua menjalani pencobaan yang dia terima. Mulutnya itu tidak pernah berkeluh kesah. Dan saudara percayalah, kitab suci sudah memberitahu bahwa ujian yang diizinkan datang kepada kehidupan kita, itu tidak akan diizinkan melebihi kekuatan kita. Dan ketika ujian itu datang, Bapak Yahweh Elohim kita yang setia, Bapak Yahweh itu tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tapi Bapak Yahweh pasti menolong kita sekalian. Amin. Jadi kita mesti ngerti, Yesua di sini sedang memberitahu, kalau kamu sedang dalam pengujian, hidupi, jalani ujian itu dengan apa? Ketaatan. Sama seperti siapa? Yesua itu juga taat. Dibawa Ruach HaKodes ke padang gurun, ya Yesua taat. Ya toh?
Di padang gurun apakah disobyo-sobyo, dienak-enake, di situ dicepake buah-buahan, lalu dicepake tiramisu, cheesecake, es teler? Oh tidak. Dia mesti puasa, saudara. Panasnya padang gurun itu kayak apa? Berapa suhunya? Sekarang kita sudah kepanasan. Ya, karena cuaca yang saya yakin direkayasa ini kita kepanasannya sampai sebegitunya. Yesua itu menghidupi panas yang jauh lebih dari panas yang kita hidupi sekarang ini, saudara. Tapi apakah Yesua pada waktu itu mulutnya mengeluh? Tidak sama sekali. Dia jalani pencobaan itu. Ingat, yang dijalani Yesua itu pencobaan loh, bukan pengujian. Pencobaan itu lebih berat dari ujian. Ya, kita mesti ngerti juga. Kalau kita sedang mengalami satu masalah, kita juga jangan salah ngomong, saudara. Bapak Yahweh itu tidak pernah mencobai kita. Tapi Bapak Yahweh itu ngapain? Menguji iman kita. Bapak Yahweh itu tidak pernah mencobai. Yang nyobai itu siapa? Setan. Ya kita mesti ngerti. Seringkali kan ada orang, aku sedang dicobai Tuhan. No. Ya sering orang saya dengar ngomong begitu. Kalau dia sedang dalam masalah, wah saya ini sedang dalam pencobaan Pak. Saya sedang dicobai Tuhan. Lah memang Tuhan setan. Jadi jangan salah ya. Jadi Yesus sedang memberitahu di sini. Ketika ujian itu datang, jalani ujian itu dengan ketaatan. Sama seperti Yesus yang tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dia lakukan dengan penuh ketaatan. Dia bawa ke padang gurun yang tidak dienak-enakkan. Dan di situ situasinya tidak enak, tidak nyaman. Dia lakukan itu dengan penuh ketaatan. Dan percayalah, kitab suci sudah menjamin kita. Ketika ujian itu datang, tidak akan pernah diizinkan melebihi kekuatan saudara dan saya. Tapi pada saat itu, Bapak Yahweh akan turun tangan untuk menolong kita sekalian. Dan setelah regenerasi Adam berhasil di dalam diri Yesua, Bapak Yahweh bawa Yesua dalam pencobaan juga untuk tujuan yang terakhir, yaitu sebagai Redeemer atau sebagai penebus. Huruf Gimel memiliki arti Redeemer atau penebus. Dan semua misi Bapak Yahweh untuk Yesua dari awal sampai akhir, Yesua dicobai. Semuanya itu berhasil dilakukan oleh Yesua. Jadi saudara, saya ingin memberitahu saudara, perhatikan baik-baik. Kita yang sudah di dalam Yesua itu jangan pernah main-main lagi dengan iman kita di dalam Adonai Yesua. Karena kalau kita perhatikan, selain kematiannya Yesua, pencobaan yang dialami Yesua itu ternyata juga membawa misi keselamatan juga. Ya, jadi selama ini kita ngertinya, yang bawa misi keselamatan untuk kita itu hanya kematiannya Yesua. Karena apa? Begitu Yesua mati, dia artinya masuk kemana? Jurang maut untuk merebut jiwa kita. Berarti kita diapain ini kalau direbut? Diselamatkan. Selama ini kita berpikir, yang dilakukan Yesua, yang misinya membawa keselamatan untuk kehidupan kita, itu hanya apanya? Kematiannya. Tapi hari ini kita diberitahu bahwa ternyata pencobaan yang dialami Yesua itu juga membawa misi keselamatan. Dan semua yang dialami Yesua ketika ada di dunia ini, mulai dari ketika Yesua lahir, Yesua dibaptis sampai Yesua mengalami pencobaan, semuanya, perhatikan baik-baik, semua itu ada benang merahnya dengan Torah. Dan semua dicatat dalam nubuatan Torah. Mulai dari Yesua lahir atau Yesua akan muncul, itu sudah dicatat di dalam Torah, dinubuatkan di dalam Torah. Sampai Yesua harus mengalami pencobaan, itu juga dicatat di dalam Torah. Maka saya katakan semua yang dialami Yesua di dunia ini, itu selalu ada benang merahnya dengan Torah. Dan itu semua selalu dicatat di dalam nubuatan Torah. Jadi, kalau saudara itu ngaku orang percaya Yesua, ya saudara harus mencintai Torah. Karena Yesua juga mencintai Torah.
Ya, jadi kalau saudara ngaku, aku orang percaya Yesua, atau saudara nyanyi, aku mengasihi Tuhan Yesua dengan segenap jiwaku. Kalau saudara senang nyanyi itu, berarti saudara itu sedang ngaku saudara cinta kepada siapa? Yesua. Kalau saudara itu ngaku orang percaya Yesua dan saudara itu cinta kepada Yesua, syarat utama dan ciri-ciri yang tidak bisa dicolong, saudara pasti akan mencintai Torah. Sama seperti siapa? Sama seperti Yesua yang juga mencintai Torah. Dan kita bisa melihat ketika Yesua menggenapi Torah, yang saya sebut ketika Yesua menggenapi Torah itu artinya Yesua mencintai Torah. Yesua itu selalu berhasil di dalam setiap pencobaannya. Jadi dengan kata lain, apa yang kita dengar pada pagi hari ini sedang memberitahu kita, saudara sekarang boleh ada dalam satu pergumulan apapun. Apapun itu, tidak ada kecualinya. Ya. Saudara sedang dalam kejatuhan, saudara merasa jatuh, saudara sedang bergumul berat. Entah itu untuk kesehatan saudara, untuk ekonomi saudara. Belajarlah dari Yesua. Ketika Yesua mencintai Torah, dia menggenapi Torah. Yang menggenapi itu, di mana menggenapi itu saya sebut dengan Yesua mencintai Torah. Setiap pencobaannya itu selalu berhasil dia lalui. Jadi bisa saya katakan, mencintai Torah itu juga satu di antara kunci sukses orang berhasil melewati satu pergumulan. Amin, saudara. Mencintai Torah itu kunci sukses orang bisa berhasil melewati setiap pergumulan. Ingat sekali lagi, apapun pergumulannya itu. Ya, maka kalau saudara itu jadi pelaku Torahnya ndang nyat, kadang melakukan, kadang tidak, kadang mangani genah, kadang geragas. Terus saudara punya pergumulan, korak barbar ya pergumulanku. Lah kowe geragas soalnya, ya kamu ndak niat. Kamu melakukan Torahnya itu ndak niat gitu loh. Paham saudara? Ya. Jadi apa yang dialami Yesua ini bisa kita pelajari, bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Ketika Yesua itu menggenapi Torah, yang saya sebut menggenapi itu dengan mencintai Torah Bapaknya, kita boleh buktikan setiap pencobaan yang dia alami itu selalu berhasil dia lewati. Sampai di sini dulu saudara paham tidak maksud saya? Paham? Paham ya? Jadi ketika Yesus mencintai Torah Bapaknya, setiap pencobaan yang dia alami selalu apa? Berhasil dia lewati. Ini sebetulnya satu kata kunci. Kalau saudara mau sukses dengan pergumulanmu, cintai dan lakukanlah Torah. Ingat, Torah itu isinya tidak hanya step by step, tapak untuk kita sampai kepada keselamatan kita. Tidak hanya itu. Tapi Torah itu juga berisi jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Maka saya sering memberitahu apa? Andai kata orang-orang yang mau mu'alaf itu ketika dia kebingungan dengan imannya, dia cari jawabannya ke Torah, dia tidak akan jadi mu'alaf. Dia jadi mu'alaf karena apa? Pada saat dia kebingungan dengan iman Kristen dan iman Katoliknya, cari jawabannya kemana? Ke kitab yang datangnya ratusan tahun setelah Torah. Yo pantes nek bingung. Lawang tekone ratusan tahun setelah Torah, gitu loh. Harusnya kan cari jawaban kemana? Kitab yang diakui semua iman percaya sebagai kitab yang paling tua. Dan kitab yang sudah ada sebelum semua kitab ini ada. Harusnya cari jawabannya ke situ. Tapi karena cari jawabannya ke kitab lain yang umurnya jauh di bawah Torah, ya pantas kebingungan terus akhirnya jadi mu'alaf. Jadi Torah itu tidak hanya berisi step by step, tapak-tapak yang bisa kita tapaki untuk kita sampai kepada keselamatan kita di sana. Tidak. Tapi Torah kita membuktikan, Torah itu jawaban dalam setiap pergumulan kita. Torah itu berisi jawaban demi jawaban.
kita harus melakukan apa kalau kita sedang mengalami masalah ini. Kita mesti melakukan apa kalau kita punya pergumulan seperti ini. Itu semua sebetulnya ada di dalam Torah. Cuman kecenderungan manusia tidak mau mencari di dalam Torah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat ketika Yesua menggenapi Torah sekali lagi, Yesua selalu berhasil di dalam setiap pencobaannya. Karena apa? Karena Torah yang memberitahu bagaimana ketika Yesua itu disuruh setan merubah batu jadi roti, Yesua tidak nurut. Karena Yesua tahu di Torah telah apa ini? Telah tertulis manusia tidak hidup dari roti saja. Jangan saudara berpikir jawaban Yesua kepada setan yang dikatakan ketika setan, coba kalau memang kamu anak Elohim yang maha tinggi, coba kamu tak kasih batu, rubah batu ini jadi roti. Terus Yesus jawab apa? Manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Tapi ingat Yesus ngomong apa, diawali dengan kata-kata apa? Telah tertulis. Kok Yesus ngomong telah tertulis itu karena apa? Di Torah Bapaknya sudah ditulis dulu hal ini. Manusia tidak hidup dari roti saja. Ini yang saya sebut. Torah itu sebetulnya isi jawaban dari setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Saya percaya saudara mau cari ke Torah, saudara akan ketemu jawabannya untuk setiap apapun yang jadi pergumulan saudara. Coba kita baca, benar enggak? Di Torah itu sudah ditulis dulu, seperti yang dikatakan Yesua. Kita baca. Kita buka kitab Devarim atau Ulangan pasal ke-8 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, dan Dia telah merendahkan jantungmu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa apa itu? Kita baca sama-sama. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulutnya siapa? Bapa Yahweh. Saudara-saudara sekalian. Jadi ketika Yesus mengatakan, ora setan, karena ada tertulis di dalam Torah, gitu loh. Dengan kata lain Yesus itu sedang ngomong begitu. Cuman kata di dalam Torahnya tidak diucapkan Yesus. Tapi Yesus ngomong apa? Tidak setan, karena telah tertulis manusia tidak hidup dari roti saja dan seterusnya. Lalu ketika Yesus disuruh setan terjun dari atas bait suci, Yesus juga tidak mau nuruti. Karena apa? Lagi telah tertulis di mana? Di dalam Torah, jangan kamu mencobai Yahweh Elohimu. Kita mundur pasal ke-6 ayat yang ke-16 kita baca. Pasal 6 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan apa? Janganlah kamu mencobai Yahweh Elohimu dan seterusnya. Ya, jadi semuanya sudah ditulis di dalam Torah. Maka Yesus ketika menjawab setan selalu mengatakan apa ini? Telah tertulis. Cuman ngertinya orang telah tertulis, tapi orang cari-cari lah ditulis iki nang ndi gitu loh. Nah inilah karena orang itu tidak mau menyelidiki, cari tahu. Nah karena apa? Torah ora perlu, kono Torah. Begitu sikapnya yang ngawur gitu loh. Tapi kalau dia welcome dengan Torah, dia sukacita, dia mencintai Torah, dia akan ngerti. Ketika Yesus nyanggah setan dengan kata-kata ada tertulis atau telah tertulis, itu sebetulnya sudah tertulis di mana? Di dalam Torah. Dan ketika Yesus disuruh menyembah setan, Yesus juga tetap tidak mau nuruti setan. Karena apa? Lagi-lagi telah tertulis di mana? Di dalam Torah. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain. Ilah lain di sini berarti siapa? Berhala. Dan berhala itu siapa? Setan. Kita buka kitab Shemot atau kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Jadi inilah maksud Bapak Yahweh.
membawa Yesua dalam pencobaan. Selain untuk karya keselamatan, Yesua dibawa dalam pencobaan supaya Torah itu digenapi. Jadi dari sini saudara, sekali lagi kita bisa melihat Torah itu menyimpan rahasia keselamatan. Saudara anti Torah, jangan pernah saudara berharap nantinya saudara akan selamat. Ya, saudara anti Torah, saudara tidak akan pernah selamat. Ya, sekali lagi, dari sini kita bisa melihat Torah itu betul-betul menyimpan rahasia apa? Keselamatan. Torah itu menyimpan rahasia keselamatan. Berarti luar biasa enggak sebetulnya kitab Torah itu, saudara? Wah, dahsyat, luar biasa, enggak cuma luar biasa. Ya, luar biasa. Ngomongnya sampai angel. Dahsyat saya katakan. Tapi anehnya lah, kok sing dahsyat begini malah ditolak. Piye gini piye gitu loh ya, sampai saya enggak ketemu ngomong itu enggak kesampaian. Ininya itu bagaimana? Kok yang dahsyat ditolak malah belajarnya ke yang baru datang. Nah, itu piye coba saudara, ya. Jadi sekali lagi, dari apa yang kita pelajari tentang kisah pencobaan Yesua ini, ternyata di situ menyingkapkan bahwa melalui pencobaan Yesua itu juga membawa misi keselamatan. Dan sekali lagi kita bisa melihat Torah itu menyimpan rahasia keselamatan yang besar. Kalau saudara anti dengan Torah, perhatikan baik-baik. Jangan pernah saudara berpikir nantinya saudara akan diselamatkan. Saudara anti Torah, saudara tidak akan selamat. Tapi saudara cintai dan saudara lakukan Torah, keselamatan itu pasti jadi milikmu. Amin. Saudara cintai, kita lakukan Torah dengan kesungguhan dan sukacita, keselamatan Bapak Yahweh pasti jadi milik kita. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa, kita mengucap syukur untuk rahasia yang kembali disingkapkan Bapak Yahweh kepada kita pada pagi hari ini.